kasih Allah semata di sorga terdengar. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu 5 Mei 2022 atau minggu kelima sesudah Paskah. Mari mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini pembacaan Alkitabnya terambil dari kitab Nabi Hosea pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Sebelum kita bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur karena pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa bersekutu dan beribadah kepadamu. Sekalipun ibadah ini dilaksanakan secara di rumah masing-masing, namun kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersekutu bersama-sama. Saat ini kami akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari kitab Nabi Hosea pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mari Tuhan bukakan kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman-Mu kami dapat mengerti dengan baik dan kami juga dapat melaksanakannya dalam hidup beriman kepadamu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Nabi Hosea pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan kelima yang mengatakan kepada kita demikian. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu dan berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ibadah ini kan namanya ibadah keluarga. Keluarga itu ada ayah, ada ibu, dan ada anak.
Itulah yang dimaksud dengan ibadah keluarga. Nah, saudara-saudara, berbicara mengenai keluarga, terkhusus suami istri. Suami istri adalah sebuah relasi yang unik. Kenapa saya katakan unik? Karena suami istri itu telah menjadi satu daging. Itu alasan alkitabiahnya, yang juga diibaratkan sebagai gambar hubungan Tuhan dengan umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitulah bacaan kita hari ini dari kitab Nabi Hosea pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, yang melukiskan hubungan Tuhan dengan umatnya sebagai hubungan suami istri. Sayangnya Israel berkhianat dengan mencederai kesetiaan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Gomer, istri yang dikawani oleh Nabi Hosea. Saudara-saudara, sebenarnya wajar kalau Hosea menceraikan Gomer karena sudah berselingkuh. Namun Hosea bertindak justru sebaliknya, bukan menceraikan, malah mencari dan menebus Gomer. Hosea membeli kembali Gomer dengan harga 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Tindakan ini tidak lazim. Kemungkinan Gomer dibeli atau ditebus dari seorang majikan yang mempekerjakannya dia sebagai pelacur bakti. Pada zaman itu, jenis pelacuran ini marak dengan tujuan untuk merangsang Dewi Kesuburan dalam menurunkan hujan. Jadi pelacuran ini memiliki rantai kegiatan bisnis yang berkelindan. Artinya pelacuran terbungkus agama, berpadu mesra dengan kepentingan ekonomi. Akibatnya, tindakan untuk mengeluarkan Gomer dari situasi demikian menjadi tidak mudah. Ada harga mahal yang harus dibayar oleh Hosea. Penebusan yang dilakukan Hosea menunjukkan betapa dalamnya cinta kasihnya kepada Gomer. Berapapun harga akan dibayar. Itulah yang dilakukan oleh Hosea. Apa yang dilakukan oleh Hosea ini melukiskan cintanya Tuhan kepada Israel. Cinta tanpa syarat yang menebus dan menyelamatkan. Cinta yang tidak pernah pudar dimakan oleh waktu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perenungan ini, apa yang dapat kita pelajari? Perenungan ini membawa kita untuk benar-benar menghargai cinta kasihnya Tuhan yang luar biasa. Dia mencari kita, dia menebus kita, berapapun harganya. Mau menunjukkan cinta Tuhan
tidak pernah pudar. Hal yang kedua yang dapat kita renungkan dari renungan ini adalah cintanya Tuhan adalah cinta yang mendidik. Pencarian yang penuh kerinduan dilukiskan oleh Hosea yang tidak menceraikan Gomer, tapi dia mencari, menemukan, dan membelinya. Karena cinta yang mendidik inilah, maka akhirnya yang harus kita renungkan adalah cinta kasih Tuhan itu harus membawa kita berbalik dan mencari Tuhan. Pencarian yang penuh kerinduan, bagaikan istri yang menginginkan suaminya untuk tetap berada di sampingnya. Demikianlah renungan kita saat ini. Kita mau menghargai kasih Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita satu di dalam doa. Ya Allah dan Bapa kami, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan saat ini. Bagaimana Hosea menebus Gomer, istrinya, yang sudah melacurkan diri menjadi milik orang lain. Hosea tidak menceraikannya, tapi mencari dan menebus dengan harga yang cukup mahal. Mau mengibaratkan betapa cintanya Tuhan yang sangat mendalam kepada umat Israel. Allah menyelamatkan umat Israel, membayar umat Israel dengan harga yang mahal. Biarlah kami boleh menyadari betapa cinta kasih Tuhan itu sangat luar biasa, yang mengajarkan kami untuk tidak memanfaatkan secara tidak benar dan bertanggung jawab akan kasih Tuhan itu, tetapi mau mengajarkan kami untuk menghargai dan menghormati cinta kasihnya Tuhan yang telah membayar kami lunas untuk kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Materaikanlah itu di dalam hati kami masing-masing untuk menjadi pedoman hidup kami, untuk menjadi kekuatan kami, untuk menjadi sesuatu yang mengajari kami untuk menghargai betapa dalamnya cinta kasih Tuhan kepada kami, umat-Mu. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau berdoa untuk kami yang telah mendengarkan firman-Mu, untuk setiap rumah tangga yang kami hadapi dan jalani sehari-hari. Apapun persoalan hidup kami, biarlah Tuhan menolong kami untuk selalu melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan dan masalah rumah tangga kami. Ajar kami untuk menjadi rumah tangga yang boleh saling menerima satu dengan yang lain, saling mencintai tanpa ada pengkhianatan, belajar untuk mengasihi apa adanya seperti cinta kasih Tuhan yang boleh menerima manusia apa adanya.
Bapa di dalam surga, berkati rumah tangga kami masing-masing. Berkati tugas dan tanggung jawab kami di dalam kami menjalankan rumah tangga kami masing-masing. Biarlah apa yang menjadi pekerjaan dan usaha kami diberkati Tuhan, supaya ada kecukupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Jika ada pergumulan-pergumulan kehidupan rumah tangga kami, biarlah kami sebagai keluarga mau melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan hidup kami, sehingga kami tahu bagaimana kami harus menyelesaikan setiap masalah jika ada di dalam persoalan kehidupan rumah tangga kami. Kami belajar bagaimana Tuhan mengasihi umat-Mu. Bapa di dalam surga, berkati juga tanggung jawab kami untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak kami. Biarlah kami boleh melakukannya yang terbaik untuk anak-anak kami, sehingga anak-anak kami memperoleh masa depan yang Tuhan persiapkan bagi mereka melalui kehadiran kami, melalui bimbingan kami, melalui keteladanan kami sebagai orang tua yang mewakili Tuhan kepada mereka. Bapa, kami mau berdoa untuk pergaulan anak-anak kami, khususnya mereka ketika berada di luar rumah. Tuhan jaga dan lindungi pergaulan anak-anak kami, supaya dijauhkan dari segala sesuatu yang akan menghancurkan masa depan mereka akibat pergaulan yang tidak bertanggung jawab. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi jemaat-jemaat kami dalam kehidupan masing-masing. Di tengah-tengah situasi pandemik ini, biarlah kami terus berkarya dan karya kami diberkati oleh Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemik ini, biarlah Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi alat kesaksian Tuhan bagi semua orang. Kami mau berdoa pada kesempatan ini bagi pemerintah dan bangsa kami, khususnya upaya-upaya pemerintah menghadapi situasi pandemik ini, khususnya masalah perekonomian. Biarlah Tuhan tolong agar perekonomian bangsa ini tetap stabil, dan juga Tuhan berkati upaya pemerintah untuk memberikan vaksinasi kepada seluruh masyarakat yang ada, supaya jadwal pemberian vaksinasi kepada seluruh masyarakat boleh dilakukan dengan baik, sehingga seluruh lapisan masyarakat boleh menikmati vaksinasi ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi kami yang telah menerima vaksin. Biarlah kami tetap menjaga kesehatan kami dengan memperhatikan hidup yang sehat, memakai masker, senantiasa mencuci tangan, menjaga jarak. Bapa di dalam surga, berkati jemaat-Mu ya Tuhan di dalam setiap pergumulan yang ada. Terima kasih ya Bapa, dengarlah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan menjalani kehidupan sehari-hari di mana Tuhan mempercayakan satu tanggung jawab kepada kita. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengarkan. Kasih setia Tuhan menghalau khawatirku. Kasih setia Tuhan peliput jiwaku. Kasih setia Tuhan pengharapan hidupku. Kasih setia Tuhan membuatku tentram. Angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.